Jujur, pas kecil dulu pernah pura-pura puasa padahal diem-diem minum? Pernah. Pernah waktu SD. Pernah. Diceritakan. Olahraga ceritanya, sepak bola. Panas-panasnya, tuh aku gak tahu. Terus minum di air keran. Di wastafel itu wes. Air keran itu kan dingin banget kan. Terus habis itu aku ngerasa kayak dipanggil-panggil, Laras minum aku gitu. Jadinya pas aku kayak diem dulu, dibuang. Yang ketiga tuh baru yang kayak Telat bangun untuk sahur ke rumah nenek. Karena pasti luluh hati ibu ke nenek. Kayak, kok nggak puasa? Orang disuruh sama nenek gitu. Buka kulkas, bukanya yang bagian freezer. Freezernya itu tak buka, tak jilat deh. Freezer langsung, lidahku nempel, batal. Ini jadi juga ya masa kecil itu, terus kemudian kita pura-pura puasa atau kita tidak kuat berpuasa ketika kita berlatih, itu biasa sekali. Saya pribadi juga akan mengalami peristiwa yang sama seperti yang dilakukan tadi ya. Tapi belum ada pressure zaman itu. Saya mandi di sungai kan, mandi di sungai, seluruh itu menyelam, waduh menghirup sebanyak-banyaknya air di sana, terus naiknya segar ya kan, sambil seolah-olah belajar berenang. Nah, pura-pura puasa ini kalau kejadiannya untuk anak kecil dalam rangka berlatih ini sebenarnya mungkin Allah menyayangi adik-adik itu dalam kerangka dalam soal belajar. Makanya kemudian ada puasa setengah hari, puasa beduk, kalau siang makan beduk ya. Artinya zuhur itu kita makan untuk berlatih puasa sambil melatih perutnya satu saat dan hatinya dan ketapan mentalnya untuk puasa. Tapi pura-pura puasa ini pengalaman lucu-lucuan aja tadi ya. Tapi kalau diulangi di saat kita sudah berkewajiban di usia kita, ini sebaiknya tidak dilakukan. Artinya pura-pura puasa ini butuh kejujuran kita. Karena puasa ini memang semata-mata hanya Allah yang tahu kapan kita berpura-pura, kapan kita berbohong kepada sesama manusia. Karena catatan puasa ini semata-mata akan dicatat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang tahu hati kita puasa, dan Allah akan mengetahui di mana Allah akan membalas pahala pada orang yang benar serius berpuasa dan tidak berpura-pura. Kalau kamu dikasih kesempatan nggak puasa selama 1 hari, kamu bakalan ngapain? Saya kirimin gambar makanannya, Mas. kayak pamer gitu. Sama minum dalam tanda kutip gitu. Lari-lari tidur terus gitu kan. Makan, Mak. Makan. Kalau yang nggak puasa saya ajak. Kalau yang puasa? Saya kirimin gambar makanannya, Mas. Pastinya makan sih, Mas. Makan yang jarang bisa saya makan di siang hari kalau pas puasa. Kayak pamer gitu. Yang pastinya makan sepuasnya sama minum dalam tanda kutip gitu. Of course makan yang banyak, terus melakukan kegiatan yang nggak bisa dilakukan pas lagi puasa. Kalau puasa kan menghemat energi gitu. Nggak puasa 1 hari, kamu bakal ngapain? Nah, ini guyonan yang lucu saja sebenarnya dari adik-adik ya. Orang diberi dispensasi tidak berpuasa itu biasanya kalau mengalami sakit tertentu sehingga kalau harus berpuasa menjadi mengganggu kesehatannya misalnya. Kalau penyakit yang sangat parah misalnya. Atau ada dispensasi tertentu orang yang safar, berpergian ke jarak waktu tertentu sehingga boleh membatalkan puasanya untuk menjaga energinya. Tapi adik-adik ini lucu, menceritakan kalau kamu misalnya nggak dikasih puasa hari ini ngapain dia? Ada yang bilang mau mokel bersama, ya kan? Itu mungkin melawan arus dari kegiatan buka bersama, ya kan? Siang-siang hari misalnya di KFC tiba-tiba ada kelompok mbak-mbak rame-rame gitu pakai jilbab, tiba-tiba makan bersama. Wah, acara apa ini? Ada yang bisik-bisik, kami ini grup WA yang waktu tamu bulanannya datang bersama-sama sehingga tanggalnya sama, terus kita makan bersama-sama di KFC. Itu sebaiknya kegiatannya tidak perlu ditiadakan.